Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa yang mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 54 Allah ta'ala berfirman, Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ismail alaihissalam merupakan salah satu nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Namun sebagian besar penyebutan tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam merupakan sebagai dari putra Ibrahim alaihissalam. Namun di dalam ayat ini, di dalam surah Maryam ini, Allah Ta'ala mengisahkan tentang Ismail alaihissalam bukan sebagai beliau sebagai seorang putra, tapi beliau sebagai seorang nabi dan rasul dan keutamaan yang lainnya. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari keutamaan Nabi Ismail alaihissalam yang disebutkan di dalam surah Maryam ayat 54 ini, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa salah satu amal besar yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam yaitu wa kana ya'muru ahlahu bis salati, dan salah satu amal besar yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam adalah memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan tiang agama. Di saat menjelangnya wafat Rasulullah SAW, dari sekian wasiat yang beliau ucapkan pada saat itu adalah as-salatu wa ma malakat aimanukum. Salat dan yang hamba-hamba sahaya yang ada di dalam tanggungan kalian. Dan memerintahkan salat adalah salah satu jalan kemuliaan. Banyak di antara kita yang mencari kemuliaan itu dengan mencari harta. Sebagian lagi mencari kemuliaan itu dengan memperebutkan jabatan. Namun Nabiullah Ismail alaihissalam, salah satu sebab beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga namanya kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah karena beliau ya'muru ahlahu bis salati. Salah satu amal besar beliau, aktivitas yang beliau lakukan adalah memerintahkan keluarganya untuk menetapi salat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan keluarga, anak-anak, istri untuk sholat adalah amal besar yang dilakukan oleh para nabi. Dan amal ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang terakhir, nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah kamu dalam memerintahkan salat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki kepadamu. Nahnu narzuquka,
justru kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, wal aqibatu littaqwa, dan balasan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali ya, jika kita ingin menjadi orang mulia, salah satu yang harus kita lakukan adalah memerintahkan keluarga kita untuk sholat, dan kita bersabar dalam melaksanakan perintah tersebut. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yakni memerintahkan keluarga, anak-anak, istri kita untuk senantiasa menjaga sholat, ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, mengajak anak-anak dan membiasakan mereka untuk sholat jamaah di masjid. Dengan demikian, anak-anak memiliki jiwa yang senantiasa terpaut dengan masjid, tidak tenang jika jauh dari masjid. Jika kita membiasakan anak-anak kita untuk kita bawa ke masjid, tentu dengan pengawasan kita dan pengendalian kita, maka itu adalah salah satu cara berdakwah kepada anak-anak kita untuk membiasakan dirinya menetapi sholat. Yang kedua yang bisa kita laksanakan agar keluarga kita termasuk keluarga yang menetapi sholat, menegakkan sholat, yaitu melaksanakan sholat sunnah di rumah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Jabir radhiyallahu anhu qala, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Jika seseorang di antara kalian selesai melaksanakan salat di masjidnya, maka hendaklah dia menjadikan bagian dari salat itu di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Karena Allah Ta'ala menjadikan dengan salatnya di rumah itu kebaikan bagi dia. Dengan salat yang sunnah yang dilakukan di rumah itu menjadi kebaikan bagi dia. Oleh karenanya, apalagi dalam rangka mendidik keluarga, mengajak keluarga, memerintahkan keluarga untuk menetapi salat, maka melaksanakan sholat sunnah di rumah, selain menjadikan rumah itu berkah, rumah itu menjadi penuh kebaikan, juga anak-anak, istri bisa melihat imamnya, suaminya sholat, dan ini akan diikuti oleh mereka. Itu tip yang kedua, melaksanakan sholat sunnah di rumah. Karena sebaik-baiknya sholat sunnah dilakukan di rumah, ya, di rumah, kecuali yang memang disyariatkan untuk berjamaah. Kemudian yang ketiga, dan ini juga paling utama, yaitu senantiasa mendoakan anak-anak kita, keluarga kita sebagai orang-orang yang mendirikan salat. Sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati fataqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat juga dari keluargaku, maka terimalah doaku ini. Itu tausiah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijadikan orang-orang yang senantiasa menjaga salat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.